Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM C0D024019. Dan di sini saya akan menerangkan materi mengenai pemotongan PPh pasal 22 dalam mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmia Eka Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti. Untuk yang pertama ada latar belakang dan pengertian PPh pasal 22. Pajak adalah sumber penerimaan negara vital untuk membiayai pembangunan nasional. PPh pasal 22 adalah mekanisme pemungutan di muka atas transaksi tertentu seperti impor, pembelian oleh pemerintah, dan penjualan hasil industri. Pajak ini berfungsi sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan saat menghitung PPh tahunan, memastikan penerimaan pajak mengalir secara berkesinambungan, dan mengawasi praktik penghindaran pajak dalam perdagangan. Untuk PPh pasal 22 ini dikenakan atas transaksi barang, berbeda dengan PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 23 yang dikenakan atas jasa atau dividen. Untuk tujuan utama PPh pasal 22 ini yang pertama yaitu menjamin penerimaan negara, pajak dipungut saat transaksi terjadi, tidak menunggu pelaporan tahunan sehingga penerimaan lebih cepat dan merata. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi pemungutan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki sistem administrasi besar seperti bea cukai, bendahara pemerintah, dan perusahaan besar. Yang ketiga ada mengawasi aktivitas ekonomi, yaitu berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kegiatan ekonomi sektor perdagangan dan impor yang berpotensi mengurangi kepatuhan pajak. Yang keempat, sebagai kredit pajak, PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak ketiga dapat dikreditkan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum PPh pasal 22. Penerapan PPh pasal 22 diatur secara hierarkis memberikan landasan bagi pemerintah untuk menunjuk pemungut serta menetapkan tata cara, objek, dan tarif. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Peraturan Menteri Keuangan 010/2017 dan yang keempat Peraturan No. 4 PJ 2017 Peraturan Ditjen Pajak. Regulasi ini memastikan PPh pasal 22 berfungsi sebagai instrumen fiskal penting dan alat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi strategis, terutama perdagangan dan impor. Untuk selanjutnya yaitu pihak pemungut PPh pasal 22. Penunjukan pemungut didasarkan pada prinsip efisiensi dan kemampuan administratif. Pihak pemungut dikelompokkan menjadi tiga golongan utama. Yang pertama sektor impor, yang kedua instansi pemerintah BUMN, BUMD, yang ketiga sektor swasta atau industri tertentu. Untuk yang sektor impor, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC memungut saat impor barang dilakukan. Dasar pengenaannya nilai impor CIF ditambah dengan bea masuk. Bank Devisa dan DJPB memungut PPh 22 jika pembayaran impor dilakukan melalui Bank Devisa. Yang kedua ada instansi pemerintah BUMN, BUMD, meliputi bendahara pemerintah, APBN atau APBD, yaitu memungut atas setiap pembelian barang dari rekanan. Selanjutnya BUMN dan BUMD memungut atas pembelian barang, tarif umumnya 1,5% sama dengan nilai pembelian non-PPN. Yang selanjutnya yang ketiga ada sektor swasta atau industri tertentu meliputi industri semen, rokok, baja otomotif, kertas atau kayu lapis. Dia memungut atas penjualan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya penyalur BBM, Pertamina atau AKR memungut atas penjualan BBM atau LPG kepada agen atau konsumen industri. Selanjutnya kita masuk ke objek pajak penghasilan pasal 22. Objek PPh pasal 22 mencakup transaksi yang berkaitan dengan penyerahan atau pembelian barang yang memiliki potensi penghasilan besar. Yang pertama, kegiatan impor barang. Semua barang yang masuk ke Indonesia dipungut oleh bea dan cukai. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor CIF ditambah bea masuk. Pengecualian diberikan untuk barang yang dibebaskan dari bea masuk atau impor sementara. Yang kedua ada pembelian oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD. Setiap pembelian barang yang dibiayai APBN atau APBD atau dilakukan oleh BUMN atau BUMD tujuannya agar setiap pengeluaran publik berkontribusi pada penerimaan pajak. Tarifnya 1,5% dari harga pembelian non-PPN.
Yang ketiga ada penjualan hasil industri tertentu, penjualan hasil produksi dalam negeri oleh industri besar yang ditunjuk, misalnya semen, kendaraan bermotor, baja, tarif bervariasi antara 0,25% hingga 0,45% dari nilai penjualan, non-PPN. Yang keempat ada barang mewah dan ekspor tertentu, penjualan barang mewah, kendaraan premium, kapal pesiar, dikenai PPh 22 tambahan. Kegiatan ekspor hasil bumi tertentu yang belum diolah juga dapat dikenai PPh 22. Selanjutnya untuk tarif PPh pasal 22 tersendiri bersifat beragam, ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi, status pihak, dan kebijakan fiskal. Yang pertama, impor barang, importir ber-API. Pihak pemungutnya ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tarif 2,5%. Dasar pengenaan pajaknya nilai impor CIF ditambah dengan bea masuk. Yang kedua, impor barang, importir tanpa API. Pihak pemungutnya ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tarif 7,5%. Dasar pengenaan pajaknya nilai impor CIF ditambah bea masuk. Yang ketiga, pembelian barang oleh pemerintah atau BUMN atau BUMD. Pihak pemungutnya bendahara atau BUMN atau BUMD dengan tarif 1,5%. Dasar pengenaan pajaknya harga pembelian non-PPN. Dan yang keempat, penjualan hasil industri, semen, baja, otomotif. Pihak pemungutnya yaitu industri produsen dengan tarif 0,25% sampai dengan 0,45%. Dasar pengenaan pajaknya harga jual non-PPN. Selanjutnya ada mekanisme PPh pasal 22, melibatkan 3 tahap yang harus dipatuhi oleh pihak pemungut. Yang pertama, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Untuk yang pertama, tahap pemungutan terjadi saat transaksi berlangsung, pemungut memotong PPh 22 dari nilai transaksi, pemungut menerbitkan bukti pungut resmi e-Bupot 22. Yang kedua, ada tahap penyetoran, disetor ke kas negara melalui sistem e-billing, KAP 411122, KJS 100. Batas waktunya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bukti sahnya nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Dan yang ketiga ada tahap pelaporan, pemungut melaporkan hasil pungutan dalam SPT masa PPh pasal 22, batas waktunya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dilakukan secara elektronik, e-SPT atau e-Bupot unifikasi. Selanjutnya ada kredit pajak dan pengecualian PPh pasal 22. Mekanisme kredit pajak PPh pasal 22 umumnya bersifat tidak penal dan dapat dikreditkan oleh wajib pajak yang dipungut saat menghitung PPh terutang dalam SPT tahunan. Contohnya, jika PPh terutang perusahaan 120 juta dan PPh 22 yang telah dipungut sebesar 20 juta, maka perusahaan hanya perlu membayar sisa 100 juta. Namun, jika PPh pasal 22 bersifat final, maka pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, ketentuan pembebasan dan pengecualian. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan tidak dipungut PPh pasal 22 untuk kondisi tertentu yang memerlukan surat keterangan bebas SKB dari DJP. Meliputi impor sementara, barang yang akan diekspor kembali, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, misalnya barang hibah, impor barang modal untuk proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman luar negeri, impor bahan baku untuk industri tertentu yang mendapat fasilitas SKB, dan impor emas batangan oleh perusahaan perhiasan emas. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 22. Untuk contoh yang pertama, impor barang oleh importir ber-API, PT Cahaya Logam ber-API impor bahan baku, nilai CIF-nya 1 miliar, bea masuk 50 juta dengan tarif 2,5%. DPP-nya 1 miliar 50 juta, PPh pasal 22 terutangnya 2,5% dikalikan dengan 1.050 juta sama dengan 26.250.000. PPh 22 ini dipungut oleh DJBC dan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PT Cahaya Logam. Untuk contoh yang kedua ada pembelian oleh instansi pemerintah. Bendahara Dinas Pendidikan membeli komputer dari CV Teknomaju senilai 200 juta non-PPN. Tarifnya 1,5%. DPP-nya 200 juta, PPh pasal 22 terutangnya 1,5% dikalikan dengan 200 juta sebesar 3 juta.
CV Teknomaju menerima pembayaran bersih sebesar 197 juta, bendahara menyetor 3 juta ke kas negara. Baik, untuk kesimpulan dari materi kali ini, PPh Pasal 22 adalah instrumen fiskal strategis yang berfungsi sebagai pemungutan pajak dibuka untuk mengamankan penerimaan negara dan mengontrol aktivitas perdagangan. Untuk dasar hukum dan pengertiannya, diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 22 dan Peraturan Menteri Keuangan, berfungsi sebagai kredit pajak atas transaksi barang, impor, pembelian pemerintah, penjualan industri. Untuk pemungutan objek dilakukan oleh DJBC, bendahara pemerintah, BUMN, dan industri besar. Objeknya meliputi impor dan transaksi barang strategis. Untuk kepatuhan dan sanksi, kepatuhan menjamin kelancaran penerimaan negara. Keterlambatan penyetoran atau pelaporan dikenai sanksi bunga dan denda administrasi 100.000 per masa pajak. Dan untuk tarif mekanisme, tarif bervariasi mulai dari 0,25% sampai dengan 7,5%. Mekanisme meliputi pemungutan penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kepatuhan pemungut dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 secara akurat sangat penting untuk mendukung transparansi fiskal dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pemotongan PPh Pasal 22. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.